halo. Selamat pagi Indonesia. Apa kabar semua? Semalam saya belajar dari sebuah film. Apa tuh? Dari film ini saya belajar tidak boleh jahat-jahat sama orang. Pada akhirnya saya berpikir saya tidak akan jahat lagi sama tukang kendang. Karena siapa tahu dia itu adalah seorang CEO. Sebentar ya. Ini kan gua rada-rada serak ya. Iya. Tukang kendang itu belum cocok jadi CEO. Kenapa? Cocoknya apa? Cocoknya jadi tukang kendang aja. Jangan tiba-tiba merambah ke tempat lain. Kamu lihat wajahnya. Cocok nggak jadi CEO? Ya enggak lah. Anak TK juga tahu enggak. Tahu nggak film apa yang semalam saya tonton? Film apa? Aku tahu. Apa? Arwah bau ketek. Drama Cina di handphone kan gitu. Office boy ternyata CEO. Jangan kebanyakan nonton drama Cina, drama Korea. Kenapa? Hidup jadi nggak natural, penuh drama. Tapi ngomongin soal drama Cina. Kata kamu nggak boleh jahat-jahat. Iya boleh jahat. Kamu tuh anak baik, saking baiknya kamu bodoh. Astagfirullah. Baru kali ini menusuk di hati, terima kasih ya. Sayang, sini. Ya. Ayo. Aduh, Tamu, pakai bintang tamu yang saat ini baru liburan ke Cina. Tidak sama anak-anaknya. Tapi apakah Sama dengan siapa? pria yang katanya sedang dekat dengan dirinya? Yang mana? 12 bulan menjadi janda, apa rasanya? Wow. Di pagi-pagi biar kita hadirkan Kimberly Ryder. Halo. Kimberly Ryder. You look so sad. I know, iya agak ini ya, Abis dari agak mana? gosong. Biasa suka lari sekarang. Banyak masalah. You look so white. Oh, thank you. I love you. Enggak, bukan wajah, lebih ke pucat. Kimberly Ryder Yang abis penting kan nggak bau ketek. jalan-jalan ke China. Iya, habis Sama jalan-jalan siapa ke China? Oh, Sama pacar baru ya, bener nggak sih? Bener ya? Jujur aja lah, kalau nggak jujur, yaudah kalau nggak jujur udahan deh kalau gitu. Lu pikir main permainan? Jujur aja. Ya. Seharusnya kamu yang nemenin aku, tapi kalian sibuk mulu. Jadi kamu lebih memilih laki-laki yang suka ngegeol daripada yang ngomongin orang? Kita tuh berdua nggak ada mendingnya. Kimberly Ryder kami semua mengucapkan Terima kasih. Kimberly Ryder dikabarkan dekat dengan seorang pria yang katanya adalah seorang pengusaha dan juga adalah seorang anggota dewan. Dan katanya usianya 72 tahun. Ini dia. Ayo Neng. yang lain yang panas untukku yang Geger. Kabar bahagia datang dari artis cantik Kimberly Ryder yang dikabarkan sudah memiliki kekasih baru. Setelah proses perceraian dengan mantan suaminya, kini Kimberly sudah memulai membuka lembaran baru hidupnya. Walaupun sudah memiliki seorang kekasih, di balik kisah baru yang dijalanin, ada sosok ibu yang sangat selektif terhadap pasangan sang anak supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tapi, kabarnya Kimberly juga masih belum mau mempublish hubungannya. Aduh, emangnya kenapa sih Kak Kim? Just ceritain hanya di pagi-pagi ambiar. Geger. Silakan Bung Rian. Terima kasih Bung Nasar. Bung Nasar ada pertanyaan? Saya ada pertanyaan. Iya silakan. 1 dikali 1 berapa? 1. Salah. Berapa? 1 dikali 1 sama dengan kamu dan aku. Ya silakan yuk tanya. Hakim 12 bulan menjadi janda, tiba-tiba kita dengar kabar kamu dekat dengan seseorang. Baru 12 bulan loh. Telita udah 40 tahun. Dia terakhir putus, Lita ini terakhir putus sama tali ari-ari. Bener udah ada. Jadi deket sama siapa sekarang? Sama siapa? No comment. No comment adalah sebuah komen, memang nggak mau dipublish gitu. Kenapa? Ya, karena apa ya? Takut Ain.
Takut Ain kali ya, atau mungkin kayak takut nanti nggak jadi, terus nanti dibilang gonta-ganti pacar lah, terus nanti dibilang, apalagi sekarang udah punya anak kan. Terus udah gitu nanti kan biasa ya kalau media itu kan si mantannya ini kan Cari males tahu. ya. Oh. Karena kita sebagai apa ya, mau cewek mau cowok sebenarnya tetap aja dibilang mantan istrinya ini, mantan suaminya ini, keberatan mantan pacarnya ini, mantan pacarnya ini, kayak Kamu keberatan? males. Keberatan dibilang gitu? Males aja sih, kayak dilihatnya dari status pernah pacaran atau pernah ada relationship sama siapa aja, bukan dari prestasinya. prestasinya. Ya itulah memang kan kadang-kadang netizen begitu ya. Oke, kenal di mana? Kenal di mana? Kenal Maksudnya di sosial media atau ketemu di acara? dari mama aku sih. Oh ya. Oh dijodohin. Dijodohin. Jadi apa? Bukan, kayak udah tiba-tiba pokoknya ketemu aja lagi ada Acara. acara gitu, terus ketemu aja. udah berapa lama berhubungan sama dia? Udah setahunan sih. Setahun. Oh, Jadi udah pas lama. ketok palu nggak berapa lama kemudian, Sebelum ketok palu malah ya. wait, Kimberly Ryder, kamu dengan begitu jujurnya bilang sebelum ketok palu bahkan sudah. Sebelum ketok palu, yang penting kan gue udah bukan Istri orang. masa ini lagi kan. Iya. Idah. Masa idah. Sudah udah talak bukan ya? Masa idah lagi, udah Berarti- talak. Sebelum ketok palu pun ya udah. Oke, seberapa besar peran dia saat itu menguatkan kamu dalam proses perceraian di persidangan? Main besar sih. Dia saat itu ya pasti single juga. Apakah dia pernah menjalin hubungan sebelumnya? Aku no comment deh. Jangan dong, karena kan Sobat Ambiar pengen tahu kejelasannya seperti apa kamu sama yang sekarang itu. Pokoknya dia single, udah gitu aja. Yang penting single, bener single? Iya. Usia berapa? Ada deh. Kan kita pengen tahu. 30-an lah. 30-an? Iya. Oke, Kim, yang membuat kamu dengan begitu nyamannya membuka hati kembali dalam proses healing yang tidak mudah saat Ya. itu proses perceraian tuh apa? Apa tuh? Apa ya, aku sih nggak nyangka sih sebenarnya, kayak pengennya tuh single lama gitu kan. Cuman kok kayak apa ya, nggak tahu deh. Ada nggak yang tahu. kurang, ada yang kosong. Bukan ada yang kurang, ada yang Just kosong klik sih. aja gitu? Klik aja. Tapi emang kamu yakin? Maksudnya dalam waktu cepat gitu? Set, langsung ada lagi. Enggak. Perempuan kan kayak, biasanya lama gitu. kayak ya udah take it slow aja. Jadi teman dulu gitu. Iya. Oh. Ya gitulah. Oke, Kim, kita mau lihat satu artikel buat Kimberly Ryder. Kita punya sebuah artikel. Belum mau go public, Kimberly ungkap pacar barunya seorang pengusaha dan anggota dewan. Dia bukan anggota dewan. Yes or no? Oh, Bukan, tapi pengusaha. pengusaha aja. Oke, di Jakarta domisilinya? Iya. Kim, tapi gimana caranya Hah? buat mama kamu untuk bisa menerima, karena kita tahu pasti mama kamu juga punya trauma sendiri. Betul. Karena gak mudah buat dia juga dengan hubungan kamu yang lama, ya kan? You know lah. Ya kan? Aksesnya juga sempat tidak mudah buat mama kamu dan adik kamu untuk bisa ketemu kamu dan juga cucu dan keponakannya dari adik kamu itu. Kemudian bagaimana mereka bisa begitu mudahnya ya? Mereka bukan yang begitu mudah sih, masih dilihat-lihat dulu. Ya udah, kita ya semua masih kayak dalam masa ceki-ceki dulu lah. Oke. Yang bikin kamu bener-bener nyaman tuh apa? Sifat atau juga sikap dari dia? Apa ya? Lebih happy. Ke kamunya, Happy, pembawaannya ke Kayak- kamu tuh jadi happy aja gitu. ke apa? Positif aja gitu loh. Oke. Outlooknya kayaknya lebih positif aja gitu. Oke, apa hal yang tidak kamu dapatkan di hubungan sebelumnya dan bisa kamu dapatkan bahwa gelas ini terisi bersama dengan dia? Nah, apa tuh? Ayo. Apa ya? Tanpa menyudutkan ya. Nggak yang Nggak red flag gitu lah pokoknya ya.
Maksudnya? Nggak yang apa ya? Apa? Sangat ya kayak pokoknya lebih dikasih kebebasan terus udah gitu. Dianya juga nggak banyak tuntutan. Oh. Nggak banyak tuntutan. Iya. Maksudnya dia nggak banyak tuntutan itu gimana? Biar kita paham. Apa ya? Contohnya yang satu aja. Aduh, nggak enak ngomongnya. Pokoknya nggak banyak nuntut aja. Oke, nggak banyak nuntut. Itu penting ya Paham buat ya, kamu ya, udah di usia bisa seperti paham sekarang. ya. Iya. Mama kamu sedekat apa? Maksudnya semengenal apa mama kamu sama Nah. pasangan kamu yang sekarang? Ya step by step lah ya. Gitu aja deh. Dia menitip pesan nggak buat pasangan kamu sekarang? Apa ya pesannya ya? Nggak tahu deh. Mereka kadang suka chatting. Oh ya? Sepengetahuan aku. Oke, tapi apa yang disampaikan mama kamu untuk kamu dengan hubungan yang sekarang? Pokoknya kalau mama aku tuh lebih kayak ya udah take it slow aja sih, take it slow terus mikirin anak-anak juga pastinya. Dan pastinya like she wants what's best for me aja. Sempat kepikiran nggak bahwa hubungan yang sekarang atau orang yang sekarang ini ada ketakutan dalam diri kamu bahwa jangan-jangan orang ini hadir untuk menyembuhkan luka gue? Padahal kan seharusnya orang itu hadir di saat kita lukanya sudah sembuh terlebih dahulu ya. Sempat ada kepikiran ke sana nggak? Atau mungkin ketakutan bahwa dia berpikir seperti itu? Kalau itu enggak sih. Kadang kita ngerasa kayak, oh gue harus healing dulu sebelum gue ketemu sama orang baru. Sometimes that's true, sometimes that's nggak perlu harus begitu banget sih. Karena menurut aku, sometimes we heal di dalam relationship itu, di dalam cinta yang baru. Dan kita pun, hopefully kita juga ada cinta yang lebih besar buat diri kita sendiri. So, apakah kamu sudah tersembuhkan? Ya insya Allah ya. Wih, hebat sekali ya. Insya Allah Cowok ya. yang satu ini ya. Wih, Anak-anak udah kenal? Udah kenal. hebat loh. Respon mereka? Mereka kan kenalnya kayak sebelum aku bareng sama dia anyway gitu. Mereka happy aja sih. Kamu udah dikenalin juga sama anak-anaknya? Menjebak, saya menjebak. Ian, Apa? maksud kamu suami ini calonnya itu single? Om Perlan kan calonnya kan? Single loh. Emang single? Atau pernah punya hubungan kan? Enggak, pertanyaan menjebak udah. Loh, kan kita pengen tahu. Ada deh pokoknya. Oke, so respon anak-anak gimana kalau kamu ngelihat dia ketemu sama anak-anak? Anak-anak tuh seperti apa sih gesturnya, responnya kalau lagi bareng? Happy lah, happy. Ya, udahlah sampai segitu aja So, ngomongnya. tapi anak-anak masih ketemu sama papanya nggak sih? Masih, alhamdulillah udah beberapa kali lah ya. Sebulan bisa berapa kali? Baru-baru ini sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan memang ya kita mencoba untuk seminggu sekali. Cuman kalau misalkan aku lagi ada kerjaan atau keluar kota atau dia pun lagi ada urusan apapun itu, ya jadi ya diundur ke next weeknya. Tapi kita mencoba untuk ya seminggu sekali lah. Oke, Kimberly Ryder, kemanapun hubungan ini akan bermuara, as long as you happy, dan yang penting adalah sudah heal. Amin. Sudah sembuh dengan atau tanpa dia, itu yang paling penting ya. Termasuk barangkali ini satu perjalanan yang bisa membuat seorang Kimberly Ryder semakin happy. Kemarin ke China sama siapa kita nggak tahu, kita lihat dulu. Yang pasti tanpa anak-anak. Oh, cantik sekali, itu di mana? Di mana itu? Itu di Hangzhou, which is like kalau Hangzhou? naik fast train itu 1 jam dari Shanghai. Oke. Oh. Itu tripnya niatnya tuh mau ngapain? Karena sekarang tuh orang ke China ada mau belanja segala macam, ya kan? Iya, just tip gitu. Just tip. So, kalau kamu ngapain? Kalau kamu mau udah enggak Kalau aku jalan-jalan terus sambil nge-TikTok yang banyak sih sebenarnya di sana ya. Cuman kayak di sana pun kayak di
lebih di push aja gitu loh TikToknya, TikToknya, kontennya gitu-gitu. Sama siapa kamu berangkat ke sana? Sama Keluarga? tim TikTok. Oh, tim TikTok. Oh, Sama si Ayang ikut nggak? Ayang Beb. Enggak. Tapi Ayang Beb tahu. Tahu. kenapa anak-anak nggak ikut? Sekolah, Dan kenapa dia nggak ikut? kerja. Oke. Berapa lama kemarin di China? Sebulan. Sebulan. Bener-bener sebulan di sana. Ya Allah. Wow. Kenapa nggak tinggal di sana aja? Sebulan lama loh, Kim. Lama banget. Anak-anak sama siapa? Sama mamaku. Oh, sama mama. Sebulan pergi sendirian, terakhir pergi sendirian tanpa anak-anak tuh kapan? Paling ke Jogja atau apa gitu. Berarti ini pergi terlama tanpa... Lama, iya. Iya. So, oke, apa yang kamu temukan pergi tanpa anak-anak dalam waktu yang lama? Pastinya ada rasa kangennya, terus sering video call-nya juga, dan apa ya, banyak ya udah kayak me time, healing time, bobo time gitu buat diri sendiri Enak ya? aja. Jalan-jalan gitu enak ya. Biasanya tuh kalau lagi jalan-jalan sendirian dalam waktu yang cukup ya, ini aku bilangnya cukup dalam arti kata bahwa kebutuhannya terpenuhi gitu. Menemukan satu pemikiran baru biasanya. Apa tuh? I don't know, kalau kamu apa yang kamu temukan? Beda-beda kan setiap orang. Setiap orang beda-beda. Apa? ya? Kalau kamu apa? Salah satu deh. Perspektif baru misalnya. Perspektif baru, kalau aku sih aku lebih ke wah kangen ya sama anak-anak ya, tapi anak-anak nggak selamanya sekecil ini, jadi pengen balik-balik tuh udah refresh, udah nggak capek mulu gitu lah, mumet ya, mikirin anak-anak terus digrecokin mulu gitu. Cuman Sekarang udah refresh. kita udah refresh loh. Jadi kita pengen menjadi ibu yang lebih sabar lagi, lebih menyayangi lagi, lebih spend quality time lagi sama anak-anak gitu. Tapi hebat loh, 1 bulan ya, waktunya lama banget itu 1 bulan. Lumayan, Sangat lama loh, dan nggak Lama. gampang juga untuk ninggalin anak-anak pasti. Iya, iya. Tapi kita juga mau kasih lihat, ada satu postingan dari seorang Kimberly Rider beberapa waktu yang lalu yang membuat netizen juga bertanya-tanya. Kim, ini tuh postingannya, kalimat ini sangat provokatif loh. Bener. Captionnya ini sangat memancing sekali loh, Kim. Terpancing nggak si Ayang Beb? Kan pasti dia baca. Kode keras. Kode banget loh, Kim. Emang terakhir seorang Kimberly ngelempar kode-kode gitu tuh kapan sih? Wah, nggak tahu. Tapi dia kepancing nggak? Dia komentar nggak? Di WhatsApp atau apa? Enggak. Masa sih? Emang tipenya tuh bukan yang suka ngekomenin apa-apa yang Dia aku nanya di posting. WhatsApp misalkan kamu kenapa? Gitu-gitu kan masa nggak? Respon. Iya nggak ada. Enggak. Sama Langsung sekali. peluk biasanya gitu. Tipenya bukan yang begitu. Bahkan telepon atau video call atau WhatsApp untuk sekedar merespon apa yang kamu posting melalui caption itu juga nggak? Enggak. Jadi apa responnya kira-kira? Jadi ya udah, aku kayak in general aja sih, kayak bukannya minta respon dari dia juga, cuman kayak ya udah. Cuman kalau nyangkut Dingin ya, dingin banget gitu loh, enak banget kayak kalau dipeluk ya udah. itu gitu general, aja. cuman kalau nyangkut ya alhamdulillah gitu ya. Ya. Kim, tapi apa rasanya sih Kim? Maksudnya api itu tuh nyala lagi gitu. Lucu aja sih, kayak sangat tidak menyangka kalau akan secepat itu. Karena kan api asmara yang dahulu pernah membara, Lagu Tapi bener. ya kan? Bener. Tapi dengan orang berpikir, cepet banget loh, ini belum nyampe 2 tahun gitu ya. Kurang dari bener. 2 tahun bahkan. Udah selincah ini dalam tanda kutip. Karena apa ya? Karena it's Bisa ya kalau nggak ada. aku ngerasanya nggak tahu ya, kayak agak harsh juga sih ngomong kayak gini. Cuman beda gitu loh kalau emang cerai sama jadi widow. Cerai Beda rasanya. dengan menjadi janda. Maksudnya Nggak, widow tuh maksudnya ditinggal mati. meninggal. Ya, ditinggal meninggal. Oke, sorry. Beda. Maksudnya cerai. Oke. Cerai hidup apa menjadi cerai mati? janda Iya. karena cerai dan menjadi janda karena ditinggal meninggal. Beda. Iya, beda. Ya kalimat singkatnya cerai mati sama cerai hidup beda gitu. Iya, jadi Apa bedanya menurut kamu? Jadi kayak
Karena kalau biasanya kan kalau ditinggal meninggal itu kan kita lagi cinta-cintanya tuh sama. Dan memang banyak kesan yang baik. Banyak kesan yang baik. Dan biasanya walaupun seburuk apapun biasanya ya, seburuk apapun relationship-nya, kita wah cinta banget tuh pas meninggal. Iya, ya betul. kan? Tapi kalau ditinggal cerai tuh beda pasti rasanya. Ya bukan karena keinginan manusia, God's willing gitu ya, Iya, Qadarullah nah. gitu ya, kalau ditinggal Iya. meninggal ya. Betul. Oke, untuk seorang Kimberly Ryder, pokoknya kita doakan bahagia, itu yang paling penting ya. Iya. Mau cepat, mau orang bilang Lambat. kok lama belum dapat pasangan Iya. sampai di sekarang, kita kan nggak bisa ngatur waktu ya. Iya, itu dia kayak kalau misalkan kita kecepatan dan kelamaan itu apa sebenarnya? Ya, ya. Kayak semua orang pasti mikirnya beda-beda. Betul. Kalau misalkan aku let's say nih, orang mikirnya wah cepet banget punya pacar. Ada yang bilang begitu. Terus kalau misalkan nih aku setahun belum punya pacar, let's say ya, setahun setengah. Oh, lama 2 banget tahun. gak move on. Oh lama banget, pasti dia nggak laku atau apa kan kayak gitu. Nggak bisa kan. move on. Tetep aja mulutnya orang tuh nggak ada habis-habisnya gitu. Benar. Jadi ya udah live your Waktu ya. life. Yes. Yang penting kan udah bukan masa idah lagi. Betul, setuju. Udah ya udah terserah Ya. setelah itu. Sudah tidak masa idah, kemudian sama-sama single, bukan milik orang. Bukan milik orang kan? Bukan milik. Oke, sudah dipastikan bukan milik orang. Oke, buat Kimberly Ryder, kali ini kita mau ajakin Kim untuk bermain ambiar dalam dilema. Let's go! Kimberly Ryder. Oke, jika suatu hari anak kamu nggak bisa menerima pasangan baru kamu, tapi pasangan itu adalah orang yang membuatmu bahagia. Gimana Setelah tuh? sekian lama terluka, kamu akan melepas cinta itu atau tetap bertahan meski hatimu terbagi? Nah. Tetap bertahan, yang penting pasangan aku dia ngerti gimana cara ngehandle anak aku. Oke. Kayak dia tetap menyayangi anak-anak aku. Yang penting dari pasangannya sih. Kalau dari anaknya mungkin kayak dia masih terbelah sama bapaknya. Terus Ya. gue pengennya begini, bapak ibu gue gitu. Ya, ya. Cuman yang penting dari pasangan aku bisa menyayangi anak aku sih aman. Dan kalau anak-anak kan nanti juga beranjak dewasa, mereka punya kehidupan sendiri ya. Iya, exactly. betul. Oke, Kimberly Ryder, lebih takut mengulang luka yang sama karena jatuh cinta, atau tetap sendiri hingga tua karena takut membuka hati? Gimana? Oke, lebih takut mengulang luka yang sama karena jatuh cinta atau tetap sendiri hingga tua karena takut membuka hati? Takut yang pertama. Oke, mengulang luka yang sama karena jatuh cinta. Ya better ya, mengambil resiko namanya ya. Iya. Ya kan lebih baik mengambil resiko kan? Kita maunya berkembang, pengen lebih baik lagi. Oke, pastinya. kamu ingin anakmu punya ibu yang selalu berkorban tapi diam-diam merasa lelah, atau ibu yang bahagia tapi tidak selalu bisa hadir untuk anak-anak? Susah juga ya. Penting happy sih, tapi tetap hadir, harus tetap hadir. Seenggaknya kayak ya udah, aku kan alhamdulillah my line of work juga it's my me time. Ini yang cari duit juga buat anak-anak pula. Tapi aku mencoba ngebalance dengan aku spend time, quality time sama anak-anak. Kamu lebih pilih hidup mandiri secara ekonomi tapi kelelahan secara mental? Atau hidup lebih ringan tapi harus bertanggung jawab pada orang yang pernah melukaimu? Mendingan yang pertama. Iyalah. Pilihan yang gampang kan? Yang gampang, iya. Apa? Yang pertama lah. Yang pertama, sangat gampang. Kenapa kita pada akhirnya harus bergantung pada orang yang pernah melukaimu? Iya. Hanya keledai yang jatuh di lubang yang sama. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Pagi ambiar, ngomong ambiar. Geger. Tadi Kimberly bilang ke saya. Apa? Kenapa kamu sakit gigi? Enggak, aku sakit mata. Kamu kirain saya kamu gini mau ada built-in sakit gigi. Kimberly bilang apa?
Kata Kimberly kalau emang kosong, saya ikut aja di sini. Mau gantiin siapa? Nggak ngegantiin. Ada baiknya gantiin tukang kendang gimana? Ya. Kesian. Kenapa? Dia itu udah 5 tahun sama kita, telantarkan. Oh. Saatnya kita buang dia. Kasihan banget. Kenapa aku dari tadi begini? Karena kita akan menghadirkan seorang dokter mata. Dokter gigi. Dokter penyakit dalam. Dokter gigi. Oh iya. Lagi deket sama Amarzoni. Kata siapa? Katanya begitu. Kata siapa? Katanya begitu. Aku gak sampai-sampai. Aku nggak percaya. Kamu harus percaya. Gak Bahkan kemarin ketika di persidangan, Amarzoni ini meminang dia di ruang persidangan. Aku nggak pernah percaya ya, Rian. Ya, kamu nggak usah percaya. Ya, Rian. ya. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan dia, dokter gigi Kamalia. Mana sini? Oke. Terus, kesana terus. Di tengah aja. Sini, Dok. Calon pengantin dateng, Cie. Banget dong, enggak lah gila. Dokter lagi puasa. Oh iya. Karena biar nanti pangling pas didandani. Kan sebentar lagi namanya di papannya itu ya papan prakteknya. Jadi dokter gigi Kamalia Zoni. Itu bapaknya dong, nama bapaknya. Ya kan nanti kan tuh. Iya mau. Dokter gigi Kamalia kami ucapkan terima kasih. Kita mau kasih lihat kemarin ketemu Amarzoni dihadirkan langsung Ya. ke persidangan ya. Setelah kemarin online terus, akhirnya sekarang offline Alhamdulillah. hadir langsung bisa ketemu. Bisa ketemu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Happy. Happy lah. Kita lihat pasti. yang satu ini. Geger. Amarzoni yang sempat ditahan di Nusa Kambangan dan mengikuti persidangan melalui online. Akhirnya bisa menyuarakan sanggahannya datang langsung ke persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di momen ini, Amar juga berkesempatan bertemu dan melepas rindu langsung dengan sang kekasih yaitu Dokter Gigi Kamalia. Tapi, yang bikin netizen salfok ketika Amarzoni mengungkapkan keseriusannya untuk meminang Dokter Gigi Kamalia. Aduh, gak menyanyiakan kesempatan banget ya Bang Amar ini. Lantas apakah Dokter Gigi Kamalia beneran udah mau menerima lamarannya Amar? Selengkapnya hanya di pagi-pagi ambiar. Geger. Enggak nangis ya kayak nangis. Enggak. Kamu denger ya? Kimberly happy dong, Kimberly harusnya. Yang ini. Dokter terharu. Kalimatnya loh. Kamu bilangin sama bapak kamu, aku serius. CL. Enggak, sebenarnya sebelum pas persidangan juga udah telepon papa aku. Bilang Iya. apa ke papa kamu? Minta doa doang biar semoga dilancarin Minta sidangnya. doa. Apa? Menuju hari H. Itunya persidangannya. Kenapa gitu. minta doanya ke bapak kamu? Ya maksudnya kan karena kan waktu Calon mertua. itu, jadi Bagus minta doa sama bapaknya. Ya. Masa minta doa ke dukun? Terus kata bapak kamu gimana pas minta doa? Iya didoain, kemarin juga umroh kan didoain, Masya semoga Allah. insya Allah kayaknya lancar, sidangnya bebas gitu. Terus bilangnya. jadi jodoh. Maksudnya persidangannya lancar gitu aja. Itu happy ya, Dok. kita lihat dia nyamperin kamu. Itu sebelum persidangan atau Atau Oh sesudah. sesudah? Oh. Bilang apa aja? Ya itu bilang yang tadi doang, saya wakilin karena kan selama ini emang aku yang bolak-balik ngurus dia kan, karena adiknya kan juga udah banyak kontrak lah ya, jadi nggak bisa yang tiap hari gitu. Karena nggak bisa jenguk, jadinya makanya kemarin dia sempat ngomong ke hakim, boleh nggak kalau saya sekarang ada dokter doang sama Ibu Titi gitu, karena kan nggak boleh, aku nggak boleh jengukin di lapasnya soal. Dokter happy nggak lihat dia ngomong gitu? Happy sih, Maksudnya cuma dalam maksudnya- hati tuh happy gitu nggak? Iya, gue tuh cewek kan biasa kalau digituin sama cowok tuh beda happy-nya. Kan sebenarnya udah sering banget ngomong kayak gitu Bang Oh, iya? Amar. Cuman emang aku bilang fokus aja ke sidang karena kemarin terakhir ngelihat di saksi JPU tuh kayaknya yakin kalau dia nggak akan bebas sih. Oke, Karena, itu fakta persidangan. Iya. Kita ngomongin hati dulu deh. Ngomongin hati dulu ya. Ya. Ketika dia ngomong gitu tuh dalam pikiran seorang dokter. Udah ngomong sebelumnya. Dia tuh cuman kalau seandainya kamu nggak iyain, aku ngomong loh di media gitu. Dia Dia bilang ngomongnya begitu? iya. Aku bilang ya terserah gitu. Nah. Yang pasti aku cuma mau fokus ke persidangan dulu sampai selesai. Dok misalkan dulu ya dok, misalkan nggak
belum ditakdirkan bebas. Dokter masih menunggu. Ya pastilah kan masih banyak juga kayak banding, kayak iya. PK, kasasi, kasasi gitu. segala Kalau macam, iya. aku yakin sih dari pas kasus kemarin sih kayak Bang Amar nggak salah. Saksinya lupa-lupa mulu gimana mau Oke. Iya. Tapi pesannya Amar Zoni itu dengan kalimat tolong sampaikan ke bapakmu. Apa tadi kalimatnya? Baik Ya, aku banget nggak gitu serius. juga. Aku serius. Serius. Itu kau Oh, enggak. sampaikan ke bapak kamu. Sebelumnya udah menyampaikan sendiri dia ke papaku. Papamu waktu sebelum responnya sidang. apa? Ya dia bilang udah Mar kamu fokus dulu ke sidang, selesai itu baru kita ngomongin yang ini gitu. Berarti ada Dia lampu ngomongin, hijau dong. Iya, makanya maksudnya karena papaku yakin pasti insya Allah lah, maksudnya nggak yang seperti orang kira-kira insya Allah sidangnya Iya. lancar. Tapi dok, kita punya optimis lah aku gitu. optimis ya, harus optimis. Kita punya isu. Ya. Isu ini dihembuskan oleh tukang kendang. Katanya kamu dan Amar Zoni sudah menikah. Masa? Surat kabarnya yang sudah menikah, mungkin ada surat nikah itu mungkin seperti apa sih? Surat nikah? Enggak ada surat nikah. Aku belum nikah, boleh tanya sama adanya. Kalau nikah kan pasti. Ini belum nikah, tapi emang maksudnya tuh supaya nikah tuh supaya gampang mengurus yang rasanya katakan aku tidak bisa kunjungan ke sana yang sebenarnya cuma ada bapaknya sih kan. Dan Bang Amar tadi minta sama jaksa yang mudah dikabulkan. Kan kita doain aja. Terlalu tuh. Itu ada pertanyaan gitu ya? Nanyain surat nikah maksudnya? Iya, maksudnya karena kan selama ini Bang Amar tuh kalau kita nggak ada surat nikah, aku tuh nggak bisa leluasa untuk ngurus Bang Amar karena Iya. terlalu apa sih ya? Outsider, orang luar. Iya orang luar, jadi kasihan juga sebenarnya gitu. Sedangkan adik-adiknya kan aku bilang kan sibuk sama pekerjaannya gitu. Iya, Jadi iya, Pak. ini aja kayak hari ini aja kita harus bersurat dulu ke Dirjen gitu untuk supaya aku tuh sama Bu Titi bisa kunjungan gitu. Tapi Masya Allah ya dokter tuh padahal belum jelas, belum tahu takdirnya nanti jadi istrinya atau enggak. Tapi niat baiknya tuh luar biasa. Oh iya, gitu, aku sih membantu. jalanin aja jodoh aku bilang balik lagi nggak jodoh sama Bang Amar aku ikhlas kok semua karena emang aku harus bantu dia gitu. Aku Kenapa dia harus bantu tuh kan karena aku tahu masalahnya sebenarnya gitu. Jadi nggak mungkin kan aku diam aja. Gitu. Dok, tapi tadi dokter bilang bahwa untuk urusan ini itu harus ada keterikatan secara keluarga secara yang bisa keluarga, nengok dan betul, ngurus segala betul. macam. Iya. Iya. Nah akhirnya setelah diurusin segala macam itu bisa Nggak dapat bisa. lampu hijau nggak pihak luar untuk bisa ngurusin Ya Amar itu Zoni? akhirnya pas kemarin sidang itu Bang Amar ngomong ke hakim gitu. Boleh nggak boleh nggak yang mulia kalau saya anak yatim piatu katanya Iya, gitu. iya. Saya cuma punya adik doang 2 itu Iya. juga sibuk. Boleh nggak selama ini yang ngurus tuh dokter Iya. sama Ibu Titi kata hakim ya coba bersurat aja ke jaksa sama ke Pak Dirjen. Oke. Ya udah ini kita lagi urus. Bersurat, sudah? Bersurat sudah. Tinggal Tinggal nunggu minta tanda tangan jawaban. Bang Amar makanya hari ini setelah ini saya mau minta tanda tangan ke sana. Adiknya yang sana. Oh. Tunggu di luar paling gitu. Oke, Iya, iya. Sobat Ambiar, tapi ada alasan juga karena kedua adiknya sibuk ya. Iya. Dengan segala macam kontraknya, ada yang sibuk syuting karena adiknya juga ada yang aktor. Tapi ini juga tidak mengurangi keharuan mereka ketika bertemu. Ini kita betul. menangkap momen ketika Amar Zoni bertemu dengan Adiknya. Dok. Kenapa dokter terharu bang? Iya sedih aja gitu. Mereka kan jarang ketemu juga ya gitu. Kalau aku kan dulu pas lagi Bang Amar di Jakarta hampir seminggu 2 kali. Kalau adiknya kan sibuk banget. Terakhir ketemu adiknya Agustus sama aku gitu. Mereka juga manusia ya. Iya iya. Ya manusia tempatnya salah, tapi Iya. ya kita tahu negara ini adalah negara hukum ya. Nah betul. Tapi ini kita ngomongin soal keluarga. Dokter ini melihat mereka kakak beradik atau keluarga yang seperti apa? Ya sebenarnya keluarga yang menurutku kurang perhatian dari orang tua karena kan mereka dari kecil orang tua udah meninggal. Iya. Yang ibunya ya, Betul. bapaknya lama tidak menikah sampai 12 tahun baru menikah, nggak lama meninggal ya kan. Jadi mereka bertiga tuh butuh sosok orang sih yang mensupport dia, yang memperhatikan dia gitu. Jadi wajar aja kalau adiknya tuh emang agak kurang peka ya karena itu aku bilang gitu. Iya, iya. Jadi Ada trauma dari masa lalu atau tentang hubungan keluarga yang dokter bisa melihat dari seorang Amar Zoni dan adik-adiknya nggak sih? Iya, pasti. Awal ketemu tuh justru Panji yang sering curhat sama aku gitu. Dia tidak pernah kenal sama ibunya, 2 tahun ibu udah ditinggal meninggal. Jadi aku Panji tuh ada yang paling Panji kecil. petualang itu Bukan. Gitu. Jadi ya kan saya nggak tahu, saya nanya. Adiknya. Oh adiknya. Ya kan maaf. Ya, makanya kita juga sekali lagi mengedukasi. Ya, Sobat Ambiar pasti paham betul ya arti parenting ya, supaya anak-anak tidak kehilangan ya, itu cinta sangat kasih. penting Sangat banget penting loh, sekali iya. ketika tumbuh kembang mereka. Tapi kita juga menemukan
satu statement dari seorang Amarzoni. Dokter boleh mengklarifikasi yang satu. Ya. Amarzoni ngaku disetrum dan dipukul agar mengakui betul. edarkan sabu di rutan. Oh, wow. Akan sampai diperas 300 juta. Minta hakim buka CCTV. Tolong yang mulia dihadirkan CCTV. Yang mulia. Karena di situ ada CCTV, kita dibawa tekanan, dipukuli, disetrum, dipaksa untuk mengaku. Dok, ini tuh sebuah statement yang luar biasa sekali loh, Dok. Oh, saya udah tahu, cuman kan belum saya umumkan kan, karena nanti lihat aja di persidangan. Oh, gitu. Udah Tapi tahu ini ada saya. buktinya dengan statement yang wow mengejutkan kita juga, disetrum terus apa lagi? Disetrum, dipukul, pokoknya inilah ya, istilahnya Oleh? diintimidasi ya oleh pihak-pihak oknum-oknum itu yang lagi memeriksa Bang Amar. Di lapas? Di Rutan Salemba. Di rutan? Oke. Ya. Ada oknum ya? Iya. Berapa orang? Ya aku nggak tahu berapa orang ya. Jadi sebenarnya aku pertama dengar ini dari para napi di sana, kan semua agak ada yang kenal ya beberapa sama saya. Terus baru saya tanya sama Bang Amar. Tadi Bang Amar nggak mau cerita, akhirnya cerita. Ya, tapi saya dari kemarin emang saya diem, nanti aja tunggu di persidangan aku. Oke. Apakah ini sudah dilaporkan? Iya kan Bang Amar minta CCTV. Di CCTV-nya kalau emang ini CCTV-nya keluarin dong gitu. Berarti kan sekarang lihat aja Bang Amar aja berani CCTV-nya minta keluarin. Jadi CCTV. ya sudah terang benderang lah sekarang kasusnya bagaimana gitu. Oke, akhirnya CCTV tersebut didapatkan. Belum, kan kemarin baru terakhir sidang Bang Amar baru minta, nggak tahu dikabulkan apa enggak, kita nggak tahu. Oke, kemarin sidang terakhir agendanya apa? Kesaksian JPU. Apa fakta dari persidangan? Lupa mulu saksinya, gimana tuh? Gitu. Jadi kayak misalkan kamarnya Bang Amar diperiksa, katanya nemuin barang itu, maaf ya, itu barang narkoba gitulah ya. Tapi Bang Amar bilangnya saat digeledah sama ada Bang Amarnya nggak ditemukan apa-apa. Tapi begitu Bang Amar dibawa ke pos atas, diperiksa lagi malamnya baru ditemukan. Berarti kayak jawaban-jawaban yang sedikit mengada-ngada ya? Nah, ya lupa mulu Lupa. ya. Dok, sidang berikutnya agendanya kapan? Tanggal 8. Kemudian apa agendanya? Keterangan dari terdakwa. Keterangan dari terdakwa. Menurut dokter, apa yang sudah dipersiapkan kuasa hukum dari Amarzoni untuk agenda berikutnya? Oh kita udah sampai saksi kok, kita udah siapin semuanya. Berapa saksi yang akan disiapkan? Banyak, 5 apa 6 gitu. Oke, kalau dokter secara pribadi melalui kuasa hukumnya Amarzoni pasti sudah berkomunikasi kan? Oh udah pasti. Tuntutan hukumannya itu berapa lama sih, Dok? Apa ya? Tuntutan hukumannya? Ya di situ kan ada, kalau itu aku kurang ngerti ya, intinya kan awal-awal tuh katanya 20 tahun lah apa gitu. Tapi kan kemarin pas dibilang barang buktinya ada nggak gitu dengan 100 kilo nggak ada. Mereka nggak bisa nunjukin. Berapa kilo? 100 kilo ya, 1 kilo, sorry. 1 kilo. Di BAP-nya kan kayak gitu, cuman aku lupa ya, cuman pas ada nggak buktinya, kata ya hakim gitu, nggak ada. Oke. Nggak ada buktinya. Pengakuan Amarzoni apa saja yang dibantah? Ya pengakuannya kalau dia diperiksa di kamarnya saat ketemukan barang dia tidak ada di dalam situ. Kemudian? Dan di kamar itu tidak cuma Bang Amar doang, ada 4 orang di kamar. Lantas? Ya udah, terus sama yang ada apa sih? Dia menjual ada barang itu 1 kilo, terus dibagikan, terus dia dibayar 10 juta. Ya, buktinya aja mana terima uangnya. Termasuk gitu. pengakuan dia mengalami dugaan tindakan kekerasan. ya. Oke, baik. Nanti pasti akan dibuktikan di pengadilan. Iya dong, pasti CCTV-nya aja. Oke. Kita Sobat lihat. Ambiar, kita akan beralih ke topik lainnya. Kali ini membahas tentang dokter gigi Amalia. Kita mau kasih lihat dulu. Kemarin katanya Amarzoni ungkap pengen ketemu sama anaknya dokter ya. Kita mau. Oh iya. Wow. Mas enggaknya tuh kayak video call ya sama anak-anaknya, dan itu yang mungkin nanti aku coba nulis kaitan itu. Kalau minta maaf terus dari tadi kan, kayak gak bisa nemenin kita di luar dan segala macam kan. Mereka anak pertama, jadi mungkin ngerasa kehilangan bertanggung jawab terhadap adik-adiknya. Apalagi kan adik-adiknya belum berkeluarga lagi kan. Dok, Oke. ini kayak cinta segitiga nggak sih, Dok? Maksudnya? Oh cinta segitiga? Kan Aditya pengen ketemu anaknya dokter. Anaknya Amarzoni pengen ketemu anaknya. Amar pengen ketemu anaknya. Bang Amar mau ketemu anaknya, tapi dia selalu bilangnya ke aku langsung nyampein ke Adit, karena bukan ranah aku langsung nyampein ke gitu. ibunya. Jadi kalau Bang Amar selalu minta ke aku, tolong dong minta Gak enak video call. Ya, Enak sama karena mamanya maksudnya. Ya, kita kan juga belum apa-apa, masa Tapi kalau lagi wawancara berdua tadi gitu, Nanti- kayak rada-rada cekak. dia bikin gosip aja loh. Kan kita mah sebagai penonton dong. Dok, tapi Enggak lah, mereka udah kayak adik-adik aku sendiri. Masa sih, Iya. Dok? pasti nggak mudah untuk mamanya dari anak-anaknya Amarzoni ya.
untuk entah itu menjelaskan atau menjawab pertanyaan papanya kemana gitu. Iya. Sepengetahuan dokter tuh kalau anak-anaknya nanya, jawaban yang mereka dapatkan tuh apa ya? Ya nggak tahu, cuma mungkin kalau Adit nanya sama Adit sih, kata Adit lagi kerja di luar. Tapi kan Bang Amar dulu masih di lapas sering video call anaknya. Oh. Nah kemarin sempat nanya nggak, atau terakhir nanya sama Amarzoni, terakhir komunikasi sama anak-anaknya kapan? Iya waktu sebelum ke NK dia. Sebelum ke Nusa Kambangan? Iya. Nah setelah ini pindah ke Salemba, sekarang di mana? Di Cipinang Di Narkotika. Setelah dipindah kembali ke Jakarta? Belum video call. Belum ada komunikasi? Belum. Karena emang kemarin agak riuh juga kan, bisa komunikasi pas di persidangan itu. Usia berapa sih anaknya yang Yang pertama seumuran sama anak aku ya, 5 tahunan. Terus yang kedua? Nggak tahu ya, Amala tuh berapa ya umurnya, lupa. berapa sih, 2 kan anaknya? 2 ya. Oke. Tapi Amarzoni juga pernah komunikasi sama anaknya dokter? Oh ya, kalau sama anak aku sering bawa juga ke lapas. Sering bawa? Iya. Kita mau kasih lihat ya, momen Amarzoni video call sama anaknya. Wow. Di Kamalia. Dok, kok manggilnya papi sih dok sama anak? Salah denger, mami, telepon yang lain nggak gitu. Ah, Tadi iya. denger, coba diulang. Mami telepon yang lainnya, Maksudnya dia ngecek nanya ke temennya, mami nelfon ke lain nggak gitu. Dia nggak masih manggilnya Om Amar masih. Ah, masa sih dok? Iya beneran. Tapi anaknya dokter taunya apa? Amarzoni. Ya deket aja, karena kan emang sebelumnya Adit sering ke rumah, udah kenal sama Adit duluan. Adit sering ke rumah. Cuma karena bisnis ya ampun. Kok bisa sih dok? Udah besok langsung ke sini. Dok, harapannya untuk kasus ini apa dok? Untuk Amarzoni harapannya apa? Ya harapannya pada pihak-pihak yang istilahnya ya, coba tolonglah yang Iya. bicara jujur gitu loh, CCTV-nya kalau bisa Kurang-kurangin dikabulkan, gitu. Di affair ya. Iyalah gitu, jangan ngelihat bentang-bentang Bang Amar artis gitu ya. Kayaknya kalau aku melihat tuh dengan ada pemerasan tadi kan, masih melihat tuh Bang Amar tuh mungkin masih artis gitu ya, Betul, uangnya masih memang masih banyak artis, gitu ya. loh. Masih ada nggak uangnya? Nggak ada, masih bisnis. Ya maksudnya uangnya nggak sebanyak dulu gitu loh. Gitu, jadi Ya Allah, mungkin uang melihatnya gitulah. Kalau rezeki mah nanti. Kemana Gimana rezeki ya. mah? Kalau rezeki mah nanti, termasuk soal jodoh. Kalau berjodoh mah nanti juga bakal Iya, bersama-sama kemana, ya. betul. Amin nggak tuh? Amin. Kita kembali saat lagi tetap di Pembagian Biar. Hidup terkadang berat, dunia pun kadang tak bersahabat. Kamu pasti kuat, kamu pasti hebat. Pagi ambiar, nonton ambiar, geger. Setelah berpuasa 1 bulan lebih. Belum, baru 1 bulan lagi kita akan berpuasa. Jangan dibalik kalimatnya. Happy banget ya, bentar lagi kita mau puasa. Nggak berasa ya? Mau Ramadan lagi. Alhamdulillah. Ini sekarang udah masuk musim liburan, anak-anak semua udah libur. Makanya sehat-sehat, karena nggak Betul. kerasa 1 bulan lagi mau bulan puasa ya. Siapkan fisik, mental. Benar, termasuk bintang tamu kita berikut Ya. ini kemarin kepusingan, soalnya anaknya demam dilarikan ke rumah makan. Harusnya kemana? Jangan ke rumah sakit dong. Ke rumah sakit? Iya. Oke, emang sakit apa? Ya kita tanya langsung ya. Oke. Anaknya kemarin sakit, sebagai seorang ibu, pasti deg-degan banget. Kita akan hadirkan ini dia, Feby Marcelia, Iqnil dan juga Nona. Anggota mau lapor ketua, kondisi lagi gacor ketua. Yang ini baru bilang sama tua, maestri pantat hancur. Stop sudah, jangan kau atur, kau bukan lagi dokter. Apa kabar sih? Nona cantik banget sih Nona. Nona sekarang umurnya berapa Nona? Nona panjangannya Nona Ambon ya? Iqnil sekarang umurnya berapa? 12 tahun. 12 tahun, udah mau ABG loh. Udah mau masuk SMP. Ya Allah. Siapa yang kemarin sakit? Nih. Sakit apa sayang? Infeksi bakteri karena cuacanya lagi jelek. Oh, Ya cuacanya Allah, jadi kamu sensitif ya. mudah-mudahan sehat terus ya sayang ya. Amin. Feby, Iqnil, Noni, kami semua mengucapkan Terima kasih. Kita kasih lihat dulu. Nona tuh kalau manggil Iqnil tuh apa? Abang, kakak? Kakak. Kemarin kakak sakit, kita lihat dulu ya biar om tante di rumah bisa lihat kakak sakit apa kemarin. Mana coba? Duk, saya. Geger. Kabar haru datang dari aktris cantik Feby Marcelia. Putra pertamanya Galardo Iqnil Magnelo Narya. Baru-baru ini alami demam tinggi yang tak kunjung turun hingga harus dirawat di rumah sakit. Kabarnya
Iqnil terkena virus yang membuat daya tahan tubuhnya menurun hingga membuat Fabi panik. Tak hanya itu, Reva Naria sebagai ayah dari Iqnil pun turut hadir dan menjenguk anak pertamanya itu. Lalu gimana ya kondisi Iqnil sekarang? Pastikan ceritanya hanya di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Sebentar ya, ini sebelum ngebahas sakitnya. Cantik banget, siapa yang dandanin sih, rambutnya di curly. Kamu tuh kayak mamah banget loh. Ngebenerin rambut Cantik terus. banget. Begini. Mohon maaf, aku belum bangun dari jam 5 pagi dia udah ngetok-ngetok, Mom ayo bangun, ntar dulu masih jam 5. Ih, cantik, syutingnya dilihat tuh. Dadah dulu dong sama Sobat Ambyar. Halo, aku Nona. Ih, cantik ya. Oh, jadi kemarin Feb, Iqnil apa sakitnya? Jadi kemarin tuh dia demam, 3 hari bener-bener nggak turun-turun demamnya. Karena aku syuting segala macam, aku udah nelpon. Oke, ini aku pulang langsung ke rumah sakit ya, nggak mau. Tapi akhirnya Mama bilang, Dek, mendingan bawa ke rumah sakit aja. Iyalah. Rumah sakit, DBD enggak, tipes enggak, ternyata infeksi bakteri. Karena cuaca kan lagi nggak bagus gitu. Takut juga, sempet kayak mikirnya udah macam-macam kan karena demamnya nggak turun-turun. DBD biasanya kalau anak. DBD bener, sampai ditanya juga udah semprot belum, udah fogging belum. Aduh, aku bilang, tapi ternyata dari cuaca jadi batuk. Bener. pilek. Tapi udah pada libur kan sekolahnya ya? Udah pada libur. Cuaca nggak bagus ya. Cuaca nggak Ini bagus. juga teman kita sakit bukan karena cuaca nggak bagus, akhlaknya nggak bagus. Jangan suka nyalahin anak buah. Anak buah mah gimana yang di atas? Feb, berapa lama di rumah sakit anaknya? 4 hari 3 malam ya berarti. 4 hari 3 malam. 3 malam. 3 malam 4 hari lumayan loh itu. Lumayan. Terus mulai turun Karena kan? demamnya bandel banget. Turunnya itu pas masuk rumah sakit langsung turun? Enggak. Enggak. Jadi hari keberapa? Sehari, 2 hari masih tetap demam. Masuk hari ketiga baru mulai stabil. Terus pantangannya apa dari dokter, nggak boleh apa? Pantangannya nggak ada sih, karena kan memang mau makan, mau minum, apa aja. Mau makan. baru gua menyeplos Rian duluan. Ini yang kamu rasain tuh apa? Hebat loh Rian tuh. Pas sakit, Iya. Selain host penyanyi juga dia. lemas, Mas. Lemes terus apa lagi sayang? pusing dikit. Pusing. Pusing mama syuting mulu ya? Taunya kenceng banget. Emang kalau mama syuting terus kenapa sayang? Kenapa kalau Nona? syuting terus? Gak bisa main. Tuh, nggak bisa main. Lah, daripada nggak bisa bayar listrik. Sayang, mau tanya. Kalian kan libur sekolah nih. Kamu udah sehat. Diajak kemana sama mama liburan? Ayo Nona jawab di Nona jawab. Nona jawab. Ke mall doang. Ke mall doang. Emang Nona pengennya kemana? Mana mau? Luar negeri. Oh, Ma. Ya. Udah bilang belum ke Mama? Udah minta belum? Ayo dong. Standards. Sudah bilang? Udah. Kata Mama apa jawabannya? Apa kata aku bilangnya? Nona minta kemana emang? Kasih tahu dulu. Negaranya mana? Ke Singapura. Ke Singapura deket. Deket. Mama jawabnya. Kemarin bilang ke Jepang kan? Kemarin Nona bilang ke Korea. Ajak dong. Udah ngerti aja ya dia ya. Ada rencana nggak Feby mau dibawain ibu? Nggak ada kan aku kerja sampai akhir. kerja. Iya beneran. Habis itu? Hah? Habis itu? Abis itu lanjut kerja. Tapi Kerja. tanggal 31 sama satunya kemungkinan ke Bandung aja sih. Abis ini mereka mau pada ke Bandung ninggalin aku. Ya nggak apa-apa gitu, lah. sama siapa? Sama mama. Sama Mama. Oh, Ma. Rumah mama. Kan mamanya kerja, nggak apa-apa. Kan kakaknya juga bagus. Maksudnya kalau aku bilang, kan aku kerja non, daripada ini listrik gak bisa bayar. Gak apa-apa aku gelap-gelapan gitu dia Nggak jawab. apa-apa. Nanti tinggal jaga lilin aja ya. Iya. Tapi ini kita mau kasih lihat buat Sobat Ambyar. Ada yang nengokin. Happy-nya. Ada papanya. Oh, GWS kakak Iqnil. Itu mantan suamimu ta? Papanya Iqnil datang. Papanya mirip banget papanya ya, kamu Iya. Iqnil ya. Feb. Ya iya atuh, kalau menurut tetangga mah bingung. Nah, maksudnya ada yang mirip mamanya bang? Oh iya gitu. Iya ya, pas kamu kerja, anak-anak tuh sama mama kamu atau mama. gantian kadang dia suka datang juga, Evan. Enggak sih, nggak pernah. Maksudnya? Maksudnya dititip sama Rep? Enggak sih. Enggak sih. Sama mama sih. Feby, Full sama mama. ketemu sama papanya anak-anak gimana? Enggak, jadi kan mama nanya, dia ini nanya gitu di rumah sakit mana kamar bapak.
aku masih syuting kan, aku belum bales. Nah terus aku udah nyampe rumah sakit, aku telepon, anaknya dirawat tuh. Iya aku udah ke situ kok, dia bilang gitu. Oh udah ya udah gitu. Tiba-tiba dia ngechat lagi, ke situ lagi boleh nggak? Asik. Iya. Terus Asik katanya. Ke situ balik lagi, ya udah balik lagi ketemu. Cuman ada aku, kakak, sama keponakanku. Nona udah pulang. Cuman 10 menitan kali ya. ngomongin apa? Oh iya beda 5 menit. Oh sekalian nengokin kamu juga, pengen lihat gimana keadaannya gitu. Enggak kan nggak tahu aku ada di situ. Oh, terus Ya udah, terus aku bilang mau foto nggak? Aku bilang gitu. Enggak lah nggak Sama siapa? usah. Hah? foto sama anak. Sama kakak ya, mau foto nggak? Aku fotoin. Enggak lah nggak usah. Tapi emang boleh. Lah, ya boleh lah aku bilang gitu. Udah foto. Emang selama 3 hari di rumah sakit, Ignil dirawat berapa kali datang? Sekali ya berarti ya? Sekali di hari yang sama tapi 2 kali datang. Gitu. Oh 2 kali datang. Komunikasi awalnya sama mama kamu? Sama mama. Gak langsung ke kamu? Enggak, karena kan kalau nanya ke aku pasti nanya ke mama juga kan. Maksudnya? Karena kan aku syuting di luar kan, jadi aku nggak di rumah gitu. Sedangkan kakak ada les, ada ini gitu. Jadi jam-jamnya sama mama. Ya Baby sebentar, jangan ngobrol dong, ini ada bintang. Bapak yang ngajakin dia emang bapak. Ada narasumber nih, ngobrol aja. Tapi sesering apa mereka main sama papanya? Waktunya. Nggak sering, jarang ya kakak ya. Tapi sekali-sekali pernah lah. Ya sekali-sekali pernah lah. Tapi Baby pernah nggak? Kan kayak ada juga keluarga yang memang sudah tidak bersama ya. Pas lagi momen liburan gini, jalan bareng lagi. Iya. Belum Banyak loh ya. Bintang tamu kita tuh banyak yang co-parenting, alhamdulillah berjalan dengan baik. Kalau kamu? Enggak sih, belum pernah sih. Belum pernah atau nggak mau? Belum pernah. Ada rencana, keinginan? Belum ada juga sih. Belum ada juga Anak-anak suka karena kan request nggak? masalahnya nggak liburan aja, nggak jarang ketemunya. Oh. Gitu. Anak-anak ada yang request nggak? Kadang aku sering tahu nyuruh mereka kayak, "Ayo nginep di sana di rumah Dedet." Oh iya, kamu di rumah siapa? Di rumah Dedet. Dedet. Oh Dedi. Dedet, manggilnya Dedet kan Dedet, mereka gitu. Nggak mau. Kenapa Ignil nggak mau? Kenapa? Nggak mau. Kamu mirip banget Papa. Kenapa? Lebih happy sama apa panggil kamu mama? Sama momom. Sama momon. Oh jadi sebenarnya kalau kamu tuh ya udah nggak apa-apa. Aku nggak pernah larangan, nggak pernah ngasih larangan, nggak pernah ngejam-jamin, nggak pernah ngebatasin sih. Kalau tidak pernah melarang, kemudian tidak membatasi, kenapa intensitas atau frekuensinya itu Mungkin beliau sibuk, kan aku nggak tahu kegiatannya apa. nggak pernah nanya juga? Enggak sih. Oh, menurut kamu apakah kurang waktu anak-anak bersama dengan Papanya? Sangat sih. Sangat ya? Sangat sih. Yang kamu harapkan? Ya kalau aku kan nggak pernah mau memaksakan, tapi beliau juga minta boleh nggak sih tiap weekend anak-anak nginep di rumah, dia bilang gitu. Boleh, aku bilang, tapi tinggal tanya anaknya mau apa enggak. Kalau nggak mau kan juga nggak bisa dipaksa. Iya, Iya. betul. Kita juga mau lihat satu artikel tentang Feby bersama dengan anak-anaknya. Jadi single mom Feby Marcelia terpaksa sering tinggalkan anak-anak karena pekerjaan di luar kota. Iya. Jadi mereka sama siapa Sama dong? siapa dong? Sama mama. Mama, Masya Allah. Padahal itu adalah waktu yang bisa dimanfaatkan untuk bareng sama dedetnya ya, sama papanya. Iya sih. Iya sih. Kak, kenapa itu? Apa? Lah itu ditanya. Lah yang kata anaknya. Oh iya, tapi ya itu pilihan ya. Iqbal, Iya sih. aku mau nanya, kenapa kalau nginep gak mau sama papa? Misalkan, soalnya papa di rumah mulu, gak pernah ngajak jalan, ada alasan gak? Enggak sih. Gak maunya kenapa sayang? Kalau om boleh tahu. Malu. Bosan aja di situ. Bosen, kan jarang ketemunya. Paling sebulan sekali main ke mall sebentar. Oke. Feby, kita mau ngasih lihat, ini ada postingan Feby tentang Igna anak pertamanya. Kakak si selalu adem, selalu ngalah sama adeknya. Oh ya, jadi ngalah terus Feb. Iya, dia mau ngalah terus. Kelihatan. Tapi emang aku ajarin sih, karena aku bilang kayak kan kalau adanya agak barbar ya. Kalau ini aku takut di playground dimana takut diisengin orang. Nah kalau aku takut yang ini yang isengin gitu. Coba Nona, Iya, kakak sayang sama kakak nggak? Sayang. Kenapa kamu sayang sama kakak? Kakak itu orangnya gimana? Orangnya itu baik, terus sayang aku. Sayang kamu. Katanya kakak suka ngalah sama kamu ya? Ngalahnya ngalah apa aja? Ngalah kayak aku pengen duduk di sini, tapi kakak udah duluan. Terus aku minta ke kakak untuk Pindah. pindah kursi. Kamu pernah nggak ngalah buat kakak?
Enggak. Kenapa kamu nggak mau ngalah buat kakak? Soalnya kakak yang udah besar. Jadi kalau yang lebih besar harus selalu ngalah sama yang lebih kecil? Iya, oke. Kamu mau bilang apa? Mau bilang terima kasih nggak sama kakak? Enggak. Ini cuma bilang wow. Sayang banget sama Nona ya? Sayang, Walaupun Nonanya nggak pernah mau ngalah sama kamu. masih sayang. Semoga selalu sayang, harus selalu sayang. Oke. Kalem banget kamu, Banner, kalem Nah, banget. karena aku selalu bilang gitu sama dia, ini kan Masih perempuan, Iya, jadi iya, betul. kalaupun Nona misalnya kan suka iseng ya lempar apa, inget ya kalau ke perempuan itu nggak boleh bales. Kalau ke laki kamu dipukul kamu boleh balas, tapi kalau perempuan siapapun itu kamu nggak boleh balas. Gitu. Iya. Iqnil mau bilang apa? Coba mau nasehatin Nona nggak? Non, walaupun lebih gede, nggak tentu mereka harus ngalahin kecil juga kali. Kasihan dari itu. Gak harus yang anak gede selalu mengalah ya. Itu jadi judul sinetron bagus loh. Jeritan anak pertama. Nah sekarang kita kan ada lagi Artikelnya kita baca dulu artikelnya satu. bikin haru. Iqnil anak Feby Marcelia ngaku pengen kerja di Singapura demi banggain. Oh. Emang Kerja apa kerja saya? apa Iqnil di Singapura? Oh, masih kecil. Nanti maksudnya kalau udah lulus mau kerja kuliah, apa? Gitu. Paling kayak own a business aja. Oh, business owner. Emang bisnisnya yang udah kepikiran tuh bidang apa sih? Cireng Keraton. Bidang apa bisnisnya? Yang udah terpikir? Yang kamu mau apa? Food and beverage atau outlet atau apa? Mungkin kayak hotel-hotel kayak gitu. Oh, hospitality industry. Oh, kamu tuh udah paham hospitality industry? Berarti ya. Oh, Siapa yang ngajarin, Mama? Ya bukan lah. Tapi jarang. belajar dari mana kamu tahu hospitality industry? Ya, aku kalau lagi lihat laptop suka kayak searching. Hebat. Dia aja udah searching biaya kuliah di sini dia udah gitu. Oh gitu? Emang biaya kuliahnya kalau di Singapura berapa, Iqnil? Enggak, dia kalau lihat biaya kuliah di sini. Di sini emang yang udah kami cari tahu berapa? Setahu aku ada yang banyak. Ada yang banyak, ada yang mahal. Ada yang mahal tuh berapa? Yang waktu itu kamu lihatnya yang kedokteran itu loh. Kamu pengen jadi kedokteran juga emangnya? Iya. Dokter apa? Kalau mau jadi dokter apa? Dokter kandungan. Dokter kandung, oh amin. Mulia sekali. Umurnya masih segini tapi dia udah tahu Dewasa depannya loh. mau jadi apa ya. Semoga bisa menggapai cita-cita kamu ya. Amin. Iqnil, nguap Bu. Aku lagi ngomong loh depan aku. Wah. Iqnil sama Nona kita mau ngajakin Iqnil, Nona ada juga. Rambutnya udah bagus, kenapa dirapiin terus? Gini ya. Iqnil sama Nona kita mau ngajakin Iqnil, Nona dan juga Momo bermain siapa yang paling. Let's go. Kita pindah ya. Sekarang mau di mana? Kirain ini berpacu dalam melodi. Bukan. Kalian boleh tunjuk-tunjukkan, boleh. Boleh banget, Momom, boleh. boleh tunjuk adiknya, boleh tunjuk kakaknya, boleh tunjuk diri sendiri. Boleh. Siapa yang paling romantis? Siapa? Kamu Kamu tunjuk Siapa yang siapa? paling romantis? Romantis itu manis, sweet, Yang paling sweet. Oh kakak. Sweetnya apa? Sweet dia kalau aku belum pulang ditanyain pasti kayak Momom masih lama nggak, semangat ya Momom. Oh ya? Jangan Sweet capek-capek banget. ya. Kakak kamu sweetnya apa? Suka ngalah. Suka ngalah. Suka ngalah ya, oke. Siapa yang paling cerewet? Tunjuk kan, tunjuk. Cerewetnya kenapa adik kamu? Suka cerewet, suka kayak maksa. Kakak harus ke situ, kakak harus ngapain gitu. Cerewetnya apa menurut mama? Ya emang kayak gini aja. Kayak gini aja sibuk. Mau syuting aja. Besok aku pakai baju apa ya syutingnya? Kita ke mall dulu ya, kita cari dulu ya. Begitu lihat rok ini, aku mau pakai ini ya. Aku mau pakai baju ini ya. Tuh, lihat duduk aja masih benerin rambut. Kayak mamanya ya. Kayak mamanya banget ya Allah. Siapa yang paling susah dibangunin? 1, 2, 3. Oh, Karena capek kan mama pulang susah kerja. bangunin momom. Iya. Iya. Alasan momom tuh apa biasanya? Capek. Capek karena
kan pulangnya malam-malam karena kerja sama itu. Iya juga sih. Suka kesel nggak kalau mama susah dibangunin? Enggak. Nona, Aku kesel. kamu kesel? Kau mah kesel mulu. Biasanya mama suka bilang apa ke Nona kalau susah dibangunin? Bentar lagi. Iya bener. Aku masih mau tidur. Bentar lagi ya, oke. Siapa yang suka marah-marah di rumah? Marah-marahnya gimana, Pep? Anak kamu ini? Ya harus sesuai aja, misalnya Contohnya? kayak, kakak main yuk, kakak main yuk. Mama nih ya, kakak tuh gak mau main sama aku, emang kakak tuh gak sayang tau gak sih sama aku. Oh drama. Marah-marahnya gimana? Kok nyolek-nyolek kakaknya? Marah-marahnya gimana? Jadi kan aku lagi main di kamar aku. Terus Nona langsung masuk ke kamar terus ambil mainan aku. Oh, Sabar ya, sabar ya, namanya juga ya. Anak bungsu begitu. Nona, kamu nggak mau minta maaf sama kakak? Enggak. Enggak ya, tapi nggak apa-apa. Mau bilang apa sama momom? Mau bilang sesuatu? Apa? Mama pulang malam terus lupain aku. Momom pulang malam terus lupain aku? Enggak, justru momom pulang karena nggak lupain kalian cari uang. Iya, sama seperti om yang satu ini, dia mau cari uang tambahan. Aku ada cari jodoh. Ini siapa sih nih? Siapa sih? Datang-datang ke sini aku penasaran. Kamu siapa? Datang-datang ke sini tiba-tiba masuk. Dari ruang tunggu belakang, cuman di belakang nyamuknya banyak banget. Dari ruang casting. Jadi gatal-gatal, iya. Oh, ini yang katanya mau casting, mau gantiin tukang kendang ya? Bukan dong, tapi ini ruang casting kan ya? Iya. Kenapa banyak nyamuk di belakang? Iya. Aduh, maaf ya, ada nyamuk di belakang. Aduh, jadi nggak enak. Ya udah. Kalau kamu mau casting, mau audisi, silakan duduk aja dulu. Oh iya. Duduk. Yang bilang duduk di atas siapa? Di bawah? Oh, iya. Nggak di sini. Iya, padahal tuh aku tuh udah siap banget loh Kak buat ikut casting dan aku tuh udah rapi juga. Semangat, iya, cantik banget. Terus tadi kan katanya disuruh tunggu di belakang, tapi di sana ternyata nyamuknya tuh kayak ganas-ganas. Aduh, maaf ya. Padahal aku udah secantik ini, udah Bener. serapi ini. Udah secantik begini, masa digigitin nyamuk nih? Nggak bener nih yang ada di sini. Ya malu aku kalau begitu. Jangan sampai udah cantik, udah ganteng, masa kita digangguin sama nyamuk-nyamuk bandel tuh enggak banget kayaknya ya. Gimana ya? Tapi tenang, ini pas banget nih. Aku punya sesuatu buat kamu, termasuk juga buat pemirsa di rumah. Nah ini dia, Baygon nih pemirsa, bisa bunuh nyamuk mati 3 detik. Tuh, aku ulang ya, berapa detik? 3 detik. Tinggal semprot, langsung bebas dari nyamuk. Nah ya nanti kita bilangin deh sama orang yang ada di belakang ya, tolong bilangin ya. Perlan 86 bilangin sama yang belakang ya, biar disemprot lagi Baygon, biar nggak ada nyamuk lagi di sini. Malu nih sama tamu, nggak enak nih ya. Iya, ternyata tuh sepraktis itu ya Iya Baygon. Aku tuh mau juga deh sekalian buat semprot di rumah. Soalnya kan di kamar aku juga kadang-kadang suka banyak nyamuk, lagi hujan-hujan gini kan. Ya makanya ambil tuh, bawa ya. Buat aku ya? Iyalah, buat Terima kamu kasih ya. Bolehlah banyak, kamu. Arya. Kalau mau perlindungan 24 jam dari gangguan nyamuk Aedes aegypti, tinggal semprotkan di ruangan. Tapi ingat harus kosong, jangan ada orang. Tutup ruangannya 15 sampai dengan 20 menit biar hasilnya maksimal. Dijamin ruangan bebas nyamuk. Wah, oke. Berarti mulai sekarang aku harus selalu stok Baygon. Ya, iya biar kayak dong. kalian gini. Makasih loh Kak infonya. Sama-sama. Ya pokoknya simple dan praktis. Nyamuk hilang, suasana nyaman. Senyaman kita yang ada di sini. Kita akan balik saat lagi tentunya hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geng. Geger. Enggak dulu. Kalau bukan kamu, sebab kamu bintang bawa cinta datang. Haduh.
pernah denger nggak sih Sobat Ambiar lagu tadi? Lagu Hipdut yang dibawakan oleh Akbar Calai dan Cilok Cilik yang viral dan jadi trending. Karena soundnya udah dipakai konten kreator hingga jutaan kali. Bahkan setelah 2 bulan rilis, udah didengerin 5,6 juta pendengar dan 18 juta streamers loh Sobat Ambiar. Aduh, kok bisa sih seviral ini? Kita dengerin langsung aja yuk lagu mereka hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Pagi-pagi Ambiar, Akbar Calai dan Cilok Cilik. Angga dulu. Semua ada solusinya insya Allah. Cilok Cilik. Oh, Ya. Cilok, cilik. kenapa namanya Cilok Cilik nggak Colok Cilok? Kenapa? Karena badannya cilik. Cilik itu kecil. Ya. Kenapa cilok? Kalau Cilok itu sebenarnya ngaco aja sih ngasih nama. Emang nama aslinya? Priscilla Octaviani. Namanya bagus banget. Kenapa jadi Cilok? Apa kata orang tua kamu ketika namanya diganti Cilok? Gak apa-apa sih. Padahal kan nama dia Priscilla Octaviani. Ya. Jadi dipanggil Ook. Jangan dong. Kalau kamu apa? Barcalai. Barcalai. Apa arti calai? Calai itu dari suku Sumatera Barat. Apa sayang? Jawa. Yo. Artinya? Caniago Melayu. Oh, singkatan. Calai, Caniago Melayu. Cala itu ada kue yang enak banget. Bagus. Rian tuh tahu, cuman sengaja. Kami semua ucapkan terima kasih. Duduk. Lagunya enggak dulu. Ini genrenya itu Hipdut. Hipdut. Kalian tuh udah berapa lama berdua jadi duo gini? Baru. Semenjak lagu ini. Semenjak lagu ini. Iya. Kamu siapa? Mamanya apa gimana? Aduh. Manajer, mau manajer. Manajer ya. Lagu ini rilis kapan? Oktober ya. Oktober 23 Oktober. Oh, baru ya. Tapi yang dengerin udah banyak. Tahu yang dengerin berapa? Berapa? 2 orang. Kita berdua. Kita berdua yang denger. Banyak banget. Jutaan. Luar biasa loh. Ciptaan siapa?
Ciptaan ada namanya Bang Giant. Bang Giant. Giant. Terus kita featuring satu orang lagi. Siapa? Namanya Zain. Zain. Kenapa nggak diajak itu orang? Dia orang Malaysia. Orang Malaysia. Oh iya jauh lah repot ya. Iya. Kalian gimana caranya bisa dipertemukan dalam project ini? Kita sebenarnya diajak sih. Ya, dipersatukan sama Bang Dipersatukan Giant. sama Bang Giant, sama Aji juga. Jadi kalian dipersatukan sama Giant, tapi kalian tidak mengajak Giant hari ke sini? Itu Giant-nya. Dia Oh, itu Giant-nya. Ya. Aku tahu. Giant Nobita Suneo. Giant-nya kayak Nobita ya. Iya, Giant-nya kayak Nobita. Giant Nobita Lagu Shizuka. enggak dulu. Kalian berdua pas tahu lagu ini, des, viral, yang dengerin trending, yang dengerin 7 jutaan, itu gimana? Kamu cilok, lok. Kaget sih, soalnya nggak expect. Terus kan ini menurut aku genre yang baru buat aku gitu. Kamu sebelumnya profesinya apa, cilok? Tukang cilok? Nah, aku sebelumnya konten creator. Cuma baru terjun dunia musik itu sekitar 2021 mungkin. Oke. Tapi genrenya bukan hipdut. Apa? Genrenya lebih ke emo, metal. Oh kelihatan sih kamu memang, aku kira kamu tuh dulu ini girl band gitu kayak, Oh, bukan. bukan ya? Justru kamu sukanya emo, metal. Iya, tapi Kalau kamu, Calai? Kalau aku produsernya. Oh kamu paling tinggi gitu produser. Iya, nge-produce lagu nggak dulu ini. dia yang bikin musiknya. Bikin musiknya nggak bikin. Berarti kamu yang punya duit modal gitu, gimana maksudnya? Enggak, kalau modal si Giant semua. Giant, Cuco Giant. Cuco. Lagu kalian ini saking trendingnya dipakai soundnya sama banyak selebriti. Mana buktinya? Mau kita lihat? Mau. Nggak usah. Pasti Rian. Banyak Oh, adu domba lu kan. Kamu cilok pas lihat artis-artis terkenal tuh pakai sound kamu gimana? Seru, seneng sih. Terus aku komen-komen, terima kasih udah pakai lagu aku. Ada yang balas komennya nggak? Ada. Siapa yang balas? Siapa ya kemarin lupa. Di antara semua tadi konten kreator itu, artis-artis itu siapa yang jawab? Kalau yang di situ aku nggak komen sih, kayaknya aku nggak akan dinotis juga Kita soalnya. nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Nggak kelihatan, kadang kan notifnya banyak banget kalau artis. Tapi kan biasanya ya tergantung artisnya sih. Kalau Iya sih. Yang paling banyak viewersnya artis-artis itu yang pakai sound kalian siapa? siapa? Siapa yang banyak banget ya, Bar? Si Filme. Oh, ya, Filme paling banyak ya. Ini bukan cuma di Indonesia karena salah satunya juga berasal dari Malaysia, Zain tadi yang kalian bilang ya. Ini kita mau kasih lihat di Malaysia pun juga viral. Trending 1 loh di Malaysia loh. Di Malaysia trending. Namanya di Malaysia itu Zena. Ya. Viral Song Global November 17 2025. Iya. Oh. Oh global. Untuk global seluruh dunia. Seluruh dunia nomor 20. Iya. Yang di Malaysia tuh namanya Zinakal. Siapa Iya, nakal? Zinakal. Oke. Dia nakal enggak baik. Baik, nama dia panggungnya mau baik. Kirain. Guys, di seluruh dunia global tuh peringkat 25 ini Hebat loh. nggak main-main loh. Iya loh. Terus akhirnya pasti kalian punya mimpi dong, punya berikutnya tuh pasti udah punya project Apa lain yang mimpi? pengen- Betul. Apa? Ya kita pengen lebih dari ini sih. Mungkin nanti karya-karya selanjutnya kita jadi lebih semangat ya, Bar. Udah kepikiran untuk bikin single lagi pasti? Sudah. Nggak ada. Sudah take vokal. Kita sudah produksi, cuma mungkin 70% lah. Kan biasanya kalau orang bikin lagu, album ataupun single ataupun apa, mereka ada goalsnya. Goalsnya selain misalkan kayak sekarang nih trending apa, misalkan jobnya banyak, misalkan pasti yang ngundang kamu banyak dong. Misalkan pastinya apa? Kafe-kafe atau klub? Mungkin festival-festival sih. Iya. Banyak. Sebenarnya Udah mulai. belum banyak sih, cuma Udah mulai ada. udah mulai ada. Ya dong, ya Gini, dong harus dong. Kalau kayak King Nasar, Dewi Persik, Perlan 86, mereka kan sudah terbiasa manggung. Rian Ibram juga. Kalau saya bercocok tanam biasanya. Mereka kan biasa manggung, lagunya biasa banyak, mereka punya lagu juga banyak. Nah kalau kalian kalau diajakin manggung, orang mengundang kalian,
Itu tuh kalian nyanyiin lagu, enggak dulu sudah pasti dinyanyi. Iya. Berikutnya tuh lagu-lagu siapa yang biasanya kalian bawain? Lagu remixan saya. Oh. Ya urusan dia mau nyanyi lagu siapa. Yang Kok lu repot? Gua nanya, gue mikir apa kalau berdua punya lagu lain? Nanti nyanyi seperti mati lampu boleh Ya nggak? nggak apa-apa. Saya aja masih nyanyiin lagu orang. Kalau karena lagu saya nggak banyak. Tolong remix lagu teman saya. Iya, Remix Dia tuh presenter infotainment jadi gosip. Iya. Kamu remix yang bagus sedemikian rupa, diganti liriknya seperti mati genset. Seperti mati perasaan. Aduh. Tapi semoga perasaan kalian untuk berkembang tidak mati ya. Ya betul. Selamat, nanti kita tunggu lagi kehadiran kalian di sini untuk tunggu lagu-lagu atau karya mereka berikut yang viral, bukan Sukses loh sayang ya. tapi kembali viral di global ya. Betul. Selamat buat Calai dan Cilok. Kita besar lagi tetap di Pagi-Pagi Abgar. Sobat Ambiar, semoga hari ini menyenangkan. Kalau hari ini tidak menyenangkan, tenang, masih ada hari besok. Dan terima kasih banyak buat semua bintang tamu kita. Terakhir ini dia Akbar Calai dan juga ada Cilok Cilik. Sampai jumpa.